Saat ini, dunia mengalami bencana alam yang sangat luar biasa, dan kemungkinan umat manusia akan punah. Sehingga, dibuatlah beberapa kapal yang sangat besar layaknya Bahtera Nabi Nuh alaihi salam, untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana itu. Namun sayangnya, hanya orang tertentu saja yang bisa menaiki kapal. 3 tahun sebelum bencana terjadi, matahari terdeteksi mengalami kenaikan suhu yang sangat besar, dan membuat Dr. Helmsley mendatangi temannya yang berada di India, yang merupakan ahli astrofisika bernama Satnam. Keduanya lalu turun sedalam 3 km, ke area bekas tambang tembaga, yang sudah dijadikan tempat penelitian. Satnam menunjukkan pada Helmsley, bahwa ledakan matahari ini akan menyebabkan inti bumi menjadi panas, sehingga bencana alam yang sangat besar pun diprediksi segera terjadi. Hal itu dibuktikan, ketika Satnam memperlihatkan air yang berada di tempat penelitian, sudah mendidih. Tanpa membuang waktu, Helmsley langsung terbang ke Amerika untuk melaporkan temuannya, kepada administrasi Presiden Karl. Pada awalnya Karl meremehkan kedatangan Helmsley, karena belum membuat janji. Namun setelah membaca laporannya, Karl menyadari bahwa masalah ini sangat serius, dan meminta Helmsley untuk menyampaikan secara langsung pada Presiden Amerika, Thomas. Di tahun 2010, tepatnya saat pertemuan negara yang tergabung dalam G8, Presiden Amerika menyampaikan temuan yang didapat dari Helmsley secara tertutup, bahwa kiamat akan terjadi. Setelah pertemuan itu, pembangunan Bahtera pun dimulai, dan dilakukan sangat rahasia. Penduduk yang berada di lokasi pembangunan kapal, dipindahkan ke daerah lain, dengan alasan akan dibangun sebuah bendungan raksasa. Di tahun 2011, masyarakat dunia belum diinfokan mengenai bencana yang akan terjadi, namun para oligarki yang memiliki harta melimpah, diberitahu dan bisa masuk ke dalam kapal dengan membeli tiket seharga 1 juta euro. Singkat cerita, di tahun 2012 sehari sebelum bencana terjadi, seorang mantan penulis fiksi ilmiah bernama Jackson yang sekarang berprofesi sebagai supir, dengan santainya mengajak kedua anaknya, Lily dan Noah, untuk pergi berkemah di kawasan Yellowstone. Mantan istrinya, Kate, dan suaminya yang sekarang, Gordon, melambaikan tangan sebelum mereka pergi. Sementara itu di California, timbul retakan di tengah jalan, namun warga hanya menganggap peristiwa alam biasa. Dr. Helmsley dan Karl menyampaikan pada Presiden bahwa bencana kemungkinan terjadi lebih cepat dari perhitungan sebelumnya, dan menyarankan dimulainya evakuasi. Untuk mengumpulkan data tambahan, Helmsley dan peneliti lainnya menuju kawasan Yellowstone, karena dideteksi aktivitas seismik paling tinggi terjadi di sana. Beberapa jam kemudian, Jackson dan kedua anaknya masuk ke danau di kawasan Yellowstone, yang sudah disterilisasi. Pihak militer kemudian mengamankannya, dan bertemu dengan Dr. Helmsley yang menjelaskan, bahwa pemerintah sedang melakukan penelitian biasa. Ternyata Dr. Helmsley merupakan pengagum buku Jackson, dan meminta Jackson serta anaknya, untuk berkemah di luar area penelitian. Kemudian, Dr. Helmsley dihubungi oleh Satnam, yang menginformasikan bahwa pergerakan inti bumi sudah dimulai, yang berarti proses evakuasi ke Bahtera harus segera dilakukan. Helmsley berjanji, akan mengirim pesawat untuk menjemput Satnam dan keluarganya, secepat mungkin. Saat berkemah, Lily dan Noah merasa bosan dengan ayahnya, dan Jackson menemui penyiar radio yang membahas konspirasi dunia, yang dicap sebagai orang gila bernama Charlie. Jackson kemudian diberi informasi mengenai konspirasi hari kiamat, bahwa pemerintah sudah menyiapkan sebuah bahtera yang akan digunakan saat evakuasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menaiki bahtera tersebut, dan Charlie mengatakan bahwa dirinya memiliki peta lokasi, tempat pembangunan bahtera tersebut. Namun, Jackson tak mempercayai penjelasan Charlie, dan kembali ke kemahnya. Keesokan harinya, Kate dan Gordon yang sedang belanja, dikejutkan dengan gempa yang sangat kuat dan kemudian menelpon Noah untuk segera pulang. Sementara itu, Karl memberitahu Presiden bahwa hanya 4 kapal saja yang sudah selesai dibangun, dan menyarankan agar tetap merahasiakan pada masyarakat. Saat Dr. Helmsley melaporkan situasi yang kian memburuk pada perwakilan semua negara, Presiden Amerika menghimbau untuk segera melakukan evakuasi ke kapal. Yuri Karpov, yang merupakan triliuner asal Rusia, menerima pesan khusus untuk segera melakukan evakuasi. Jackson yang bekerja sebagai supir pribadi kedua anak Yuri, dihubungi dan diminta untuk segera mengantar anaknya ke bandara. Tanpa diduga, Oleg tak sengaja menyebutkan kapal besar untuk evakuasi, saat membuli Jackson. Mendengar keanehan itu, Jackson mulai mempercayai perkataan Charlie, mengenai bencana besar. Jackson segera menyewa pesawat menggunakan jam tangan mahal satu-satunya, dan bergegas menjemput keluarganya. Pada awalnya, Kate tak mempercayai Jackson, namun setelah gempa bumi menggoncangkan rumah Kate, semuanya pun masuk ke dalam mobil. Saat menuju bandara, mereka menyaksikan keganasan alam yang sangat memilukan, dan menghancurkan semua bangunan. Setelah sampai, pilot yang tadi sudah tiada, dan Kate mengatakan bahwa suaminya bisa menerbangkan pesawat. Gordon membantah istrinya, karena dia hanya beberapa kali ikut kursus pesawat bermesin tunggal. Tanpa diduga, Gordon mampu menerbangkannya dan semuanya pun selamat untuk sementara.
Mereka dikejutkan dengan pemandangan mengerikan, di mana kota Los Angeles tenggelam, diikuti kota-kota lain. Jackson kemudian mengarahkan keluarganya menuju kawasan Yellowstone, untuk mendapatkan titik lokasi bahtera, yang ada di peta milik Charlie. Setelah berhasil mendarat, Kate diminta mengisi bahan bakar dan Jackson bersama Lily, pergi ke tempat Charlie. Namun, Charlie berada di puncak bukit untuk melakukan siaran terakhirnya, dan Jackson menanyakan peta itu. Setelah mengetahui posisi penyimpanan peta, keduanya segera kembali ke bandara, sementara Charlie menyaksikan dan harus tewas, akibat ledakan pertama yang sangat besar. Saat sampai, Lily masuk ke dalam pesawat, sementara Jackson berusaha menemukan peta, ketika mobil itu terjatuh ke dalam lubang besar. Untungnya, dia berhasil menemukan dan juga masuk ke dalam pesawat tepat waktu. Gordon mampu mengeluarkan pesawat dari ledakan, dan Jackson mengatakan semuanya akan berangkat ke Cina. Sementara itu, Helmsley menghubungi ayahnya dan menginfokan rahasia yang harusnya dia jaga, dengan mengatakan bahwa bencana besar sedang terjadi. Ayahnya pun mengatakan pada Helmsley agar tak mengkhawatirkannya, dan keduanya pun mengucapkan perpisahan. Berbeda dengan Carl, dia tak memberitahu bencana tersebut pada ibunya, dan berdebat dengan Helmsley mengenai pemberitahuan ke masyarakat. Helmsley yang tak memiliki kekuasaan pun, hanya bisa menuruti perintah Carl, sementara semua penjuru dunia mulai hancur. Carl meminta presiden untuk naik ke pesawat menuju bahtera, namun Carl diminta keluar dan memanggil Helmsley. Presiden menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua warga Amerika, dan memutuskan tetap berada di sini. Helmsley pun tersenyum, saat presiden mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu masyarakat mengenai bencana ini, agar setidaknya masyarakat bisa mengucapkan perpisahan terakhir pada keluarganya, dan meminta agar Helmsley menjaga putrinya. Kemudian, Helmsley naik ke pesawat dan melaporkan bahwa presiden menolak untuk evakuasi. Carl mengambil alih komando, karena wakil presiden juga tewas saat penerbangan ke sini. Laura, yang merupakan putri sang presiden yang sudah berada di pesawat, mengucapkan salam perpisahan pada ayahnya. Presiden secara resmi menyebarluaskan informasi bencana ini yang awalnya sangat dirahasiakan, dan sekaligus mematahkan keputusan Carl, yang tak mau memberitahu masyarakat umum. Sementara, Jackson dan yang lainnya sudah tiba di Las Vegas, untuk mencari penerbangan menuju ke Cina. Namun, semua penerbangan sudah dibatalkan dan dia bertemu dengan Yuri, yang juga sedang menunggu pesawatnya. Jackson yang mengetahui bahwa bosnya memiliki tiket menaiki bahtera, memohon padanya agar bisa ikut dengan Yuri. Sasha yang merupakan pilot pribadi Yuri, melaporkan bahwa dia menemukan pesawat kargo sewaan Yuri, dan siap untuk terbang. Namun sayangnya, kopilot tidak ditemukan dan Jackson mengatakan bahwa Gordon bisa menerbangkan pesawat. Semuanya pun menuju pesawat kargo Antonov AN-500 yang sangat besar, dan segera lepas landas walau pihak ATC melarangnya. Tanpa diduga Gordon yang awalnya terpaksa, akhirnya bisa mendampingi Sasha sebagai kopilot dan pesawat pun akhirnya mengudara. Sementara itu seorang biksu bernama Nima, yang mengetahui proyek rahasia pembuatan bahtera dari abangnya, mengajak gurunya untuk melakukan evakuasi ke sana. Namun, sang guru menolak dan mempersilahkan Nima untuk melakukan evakuasi, sementara sang guru tetap berada di sini. Nima kemudian menjemput ibu dan ayahnya, dan segera pergi menuju lokasi yang sudah diberikan abangnya. Setelah itu, Gedung Putih diselimuti oleh abu vulkanik dan masyarakat berusaha bertahan dari bencana ini. Walau dalam keadaan porak-poranda, beberapa petugas tetap melaksanakan tugasnya dan presiden juga berusaha semaksimal mungkin membantu warganya. Sementara di Italia, pemimpinnya juga tidak melakukan evakuasi dan memilih untuk tetap bersama rakyatnya dengan doa bersama. Namun tak lama kemudian, gempa dahsyat terjadi di Vatikan, yang membuat banyak orang meregang nyawa. Beberapa lapisan bumi juga mulai bergerak, dan menyebabkan tsunami yang sangat tinggi sampai ke Washington. Presiden Amerika pun bersama rakyatnya, juga harus meregang nyawa di sana. Dr. Helmsley melaporkan bahwa benturan dengan tsunami akan terjadi dalam 6 jam, dan mengatakan bila kutub selatan sudah berpindah ke Wisconsin. Dalam perjalanan ke Cina, Jackson dan Kate mulai saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, walau keduanya sudah bercerai. Sasha lalu melaporkan bahwa bahan bakar ingin habis, dan harus melakukan pendaratan sebentar lagi. Namun karena pergeseran benua, pesawat pun melakukan pendaratan darurat di pegunungan Tibet. Saat pesawat kehilangan semua mesinnya, Sasha meminta semuanya untuk masuk ke dalam mobil, dan terjun menggunakan mobil saat pesawat mendekati daratan. Semuanya pun keluar, kecuali Sasha yang mengorbankan diri agar pesawat tetap stabil. Pesawat Antonov tersebut akhirnya berhenti di tepi jurang, namun, Sasha harus tewas saat pesawat tersebut jatuh. Tanpa diduga, konvoi helikopter Cina yang membawa berbagai hewan, terbang di atas mereka dan satu helikopter memeriksa. Yuri menunjukkan tiket khususnya, bahwa dia memiliki tiket menaiki bahtera dengan kedua putranya. Jackson dan yang lainnya pun yang tak memiliki tiket, ditinggalkan di sana termasuk pacarnya, Tamara. Mereka kemudian berjalan di tengah dinginnya salju dan melihat sebuah truk yang melintas.
Jackson melambaikan tangan sambil berteriak meminta pertolongan, dan ketika ibunya Nima melihat mereka, dia pun meminta anaknya untuk memberhentikan mobil. Carl dan yang lainnya yang sudah sampai pangkalan Bahtera, diinformasikan oleh kapten bahwa hanya 3 kapal yang siap digunakan, dari total 4 kapal. Sementara Yuri dan kedua anaknya juga sampai, namun diminta menunggu di dalam gerbang. Dr. Helmsley dan Laura juga semakin dekat, dan kembali berdebat dengan Carl mengenai siapa saja yang berhak menaiki kapal. Carl pun akhirnya mengungkapkan pada Helmsley, bahwa tiket hanya dijual pada orang kaya, demi bisa membangun Bahtera ini. Helmsley pun terdiam, manakala Carl mempersilahkannya untuk memberikan tiket 1 juta euronya pada orang lain. Saat berada di kamarnya, Helmsley pun menyadari bahwa kamarnya masih bisa menampung 10 orang lagi. Satnam kemudian menghubunginya, yang berarti Satnam tidak dijemput dan melaporkan tsunami sudah ada di hadapannya, sambil mengucapkan selamat tinggal pada Helmsley. Mengetahui tsunami sudah sampai di bagian India, Helmsley mengkalkulasi ulang benturan antara Bahtera dengan tsunami, yaitu dalam 28 menit 10 detik lagi. Di saat yang sama, Jackson dan yang lainnya sampai di area pangkalan. Tianjin, yang merupakan abangnya Nima, marah karena mengetahui ada orang asing yang diajak. Mendengar hal itu, Kate memohon pada si ibu untuk mengizinkan kedua anaknya saja untuk ikut. Si ibu yang sangat bijaksana, memaksa Tianjin untuk membawa semuanya, dan Tianjin pun menuruti perkataan ibunya. Sementara Yuri yang melihat bahwa Bahtera akan berangkat, memukul petugas gerbang dan membuat semua penumpang lainnya ikut menerobos. Beberapa orang pun ada yang terjatuh, manakala semuanya menuju ke arah Bahtera. Tianjin yang merupakan pekerja pembangunan kapal tersebut, secara sembunyi mengarahkan semuanya untuk masuk ke dalam kapal, melalui celah-celah sempit. Saat masuk ke dalam kapal, Tamara melihat Yuri yang belum masuk, dan mengacungkan jari tengahnya. Karena gerbangnya belum dibuka, beberapa orang pun terlihat saling berdesakan dan terjatuh. Sehingga, Helmsley meminta dengan paksa pada semua pemimpin negara, untuk membuka pintu Bahtera dengan alasan kemanusiaan. Namun, Carl memotong pembicaraan sambil menunjukkan bahwa hantaman dengan tsunami akan terjadi sebentar lagi, dan akan membahayakan yang sudah berada di dalam kapal. Tanpa diduga, Laura mengatakan jika saja ayahnya masih hidup, maka dia yakin ayahnya akan membuka pintu. Tanpa diduga, semua pemimpin menyetujui pembukaan pintu, dan kapten segera melaksanakan perintah tersebut. Namun Jackson dan yang lainnya yang masih berada di celah-celah kapal, berada dalam bahaya manakala pintu kapal sedang dibuka. Gordon dan Tianjin yang berada di belakang, harus terperangkap di putaran gear yang sangat besar, namun Tianjin berhasil diselamatkan, kecuali Gordon. Akibat alat pembuka baut yang jatuh, menyebabkan pintu tersebut tak terbuka maksimal. Para penumpang yang belum masuk kemudian berduyun-duyun memasuki kapal, yang dalam 4 menit akan dihantam tsunami. Yuri yang masih di bawah mengorbankan diri, supaya kedua anaknya bisa selamat. Sekarang, masalah besar pun terjadi manakala pintu tersebut tidak bisa menutup maksimal, karena terganjal alat pembuka baut. Helmsley mengenali Jackson dan yang lainnya, di bagian kerusakan. Helmsley pun yang merasa bertanggung jawab atas pembukaan pintu, segera menuju bagian kerusakan, ditemani satu petugas. 1 menit tersisa sebelum hantaman, dan pintu masih terbuka sebagian. Kemudian, tsunami besar pun menghantam kapal dan air mulai masuk melalui pintu, menyapu beberapa penumpang. Sistem pun langsung menutup beberapa ruangan, untuk mencegah kapal terisi air, yang menyebabkan Tamara terpisah dari rombongan. Kapal kemudian kehilangan penopangnya, sementara mesin kapal tidak bisa dihidupkan ketika pintu belum menutup. Kapal pun terombang-ambing tak terkendali menuju Gunung Everest, dan akan hancur jikalau mesin tak segera dihidupkan, untuk menghindari tabrakan dengan gunung. Helmsley kemudian menghubungi Jackson menggunakan komunikasi antar ruangan, dan menjelaskan posisi yang membuat pintunya macet. Jackson yang sadar bahwa kerusakan ini merupakan kesalahannya, memutuskan untuk memperbaiki walau air sudah membanjiri ruangan yang rusak. Saat kesulitan mencabut lilitan penyebab macet, Noah datang untuk membantunya walau sudah dilarang. Akhirnya, pintu berhasil menutup sempurna, dan mesin pun bisa dinyalakan, di waktu yang tepat. Jackson dan Noah pun kembali dengan selamat, dan pada hari ke-27 setelah bencana mereda, satelit menangkap bahwa daratan bumi sudah berubah. Pegunungan tertinggi di dunia bukan lagi Everest, melainkan pegunungan Drakensberg, Afrika. Ketiga kapal itu pun menuju ke benua Afrika, dan untuk pertama kalinya semua penumpang menghirup udara baru, setelah bencana yang hampir saja memusnahkan umat manusia. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.